Pernahkah kamu merasa khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu? Apakah kamu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan merasa tidak cukup? Apakah kamu merasa takut untuk mengambil risiko karena takut dihakimi? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Banyak orang yang merasa khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Hal ini bisa membuat kita menjadi tidak bahagia dan membatasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Dalam video ini, saya akan membagikan 9 cara untuk berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Cara-cara ini telah terbukti efektif untuk membantu orang-orang menjalani hidup yang lebih bahagia dan bebas. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Hari ini kita akan membahas 9 cara untuk berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Nomor 1. Sadarilah bahwa orang-orang sebenarnya tidak terlalu memikirkan dirimu. Mayoritas orang yang ada di dunia ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berfokus pada hidup dan masalah mereka sendiri. Harus kamu ingat kalau kebanyakan individu sebenarnya tidak terlalu memikirkan dirimu, kecuali kamu sangat penting bagi mereka atau berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan keluarga dan teman dekatmu sebenarnya tidak begitu sering memikirkanmu di saat kamu tidak sedang bersama mereka. Nomor 2. Berhentilah meminta maaf. Jika kamu adalah tipe orang yang selalu meminta maaf hanya karena kamu menjadi dirimu sendiri, maka kemungkinan besar kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan opini orang lain tentang dirimu. Perlu diketahui kalau memiliki pendapatmu sendiri menjadi pribadi yang unik dan mempedulikan apa yang benar-benar penting bagi dirimu bukanlah alasan untuk meminta maaf. Kamu benar-benar tidak boleh merasa sedih dan bersalah hanya karena kamu menjadi dirimu sendiri yang seutuhnya. Nomor 3. Ingat apa yang penting bagi dirimu. Banyak individu yang mengubah arah hidup mereka ke haluan yang berbeda hanya karena mereka ingin memenuhi ekspektasi orang lain terhadap mereka. Seringkali ketika kita mendengarkan nasihat orang lain daripada mengikuti kata hati kita sendiri, itu tidak akan berakhir dengan baik. Tidak peduli apakah itu mendapatkan pekerjaan yang dapat membuat orang tuamu bangga atau menolak kesempatan besar hanya karena kamu berpikir kalau pasanganmu tidak akan menyetujuinya. Kamu tidak akan pernah bisa meraih kebahagiaan jika kamu tidak menjadi dirimu yang seutuhnya. Ingatlah kalau prioritas utamamu di dalam hidup adalah dirimu sendiri. Kamu tidak boleh mengesankan orang lain. Hidupmu berada di tanganmu sendiri dan kamu harus mengambil tindakan yang mengarah ke pencapaian tujuanmu. Fokuslah pada hal-hal yang penting bagi dirimu dan bekerja keraslah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nomor 4. Berhentilah menganalisis segala sesuatu secara berlebihan. Kecenderunganmu untuk menganalisis segala sesuatu secara berlebihan seringkali merupakan penyebab utama mengapa kamu sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Jika kamu terbiasa melakukan itu, maka kamu pasti akan mengalami kesulitan dalam bertindak dan berbicara, yang mana pada akhirnya akan membuatmu stres. Perlu diingat bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat dikendalikan dan membuang-buang waktu serta energimu untuk berurusan dengan hal-hal tersebut hanya akan membuatmu lelah. Kamu harus menerima fakta bahwa orang-orang pasti akan menghakimimu, tetapi kamu juga harus menyadari kalau mereka sebenarnya tidak menghakimimu sebanyak yang kamu pikirkan. Kamu adalah penguasa takdirmu sendiri. Dan apa yang kamu lakukan serta pilihan apa yang kamu ambil merupakan hal yang terpenting. Hilangkan ketegangan mental dan berkonsentrasilah pada apa yang membuatmu bahagia. Nomor 5.
Sadarilah dengan siapa kamu mengelilingi dirimu. Meskipun ini mungkin tampaknya bukan masalah yang besar, mereka yang ada di sekitarmu sebenarnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hidupmu. Menjalin ikatan pertemuan dengan individu-individu yang negatif dapat menghancurkan mimpimu dan merusak kesehatan mentalmu. Sedangkan berteman dengan mereka yang positif dapat menginspirasi serta membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tentu saja kamu tidak akan selalu sependapat dengan semua orang yang kamu temui, karena pada dasarnya setiap individu memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun memiliki sekelompok kecil teman yang dapat menerima dirimu apa adanya bisa sangat bermanfaat. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan bersama mereka, maka kamu akan menjadi semakin bahagia. Nomor 6. Terapi paparan. Terapi paparan adalah sebuah teknik dalam terapi perilaku yang digunakan untuk membantu seseorang dalam mengatasi ketakutan mereka. Seseorang akan dipaparkan pada hal-hal yang paling mereka takuti agar mereka bisa menemukan cara untuk menghadapi ketakutan tersebut secara langsung atau merasionalisasi reaksi mereka terhadapnya. Untuk menerapkan teknik ini, kamu dapat mencoba menempatkan dirimu dalam situasi di mana menurutmu orang-orang akan menghakimimu berdasarkan penampilan atau kepribadianmu. Kamu bisa mencoba memotong rambut dengan model yang aneh, bepergian tanpa make up, atau menyuarakan pendapat ketika kamu sedang berdiskusi di depan banyak orang. Memang mungkin pada awalnya itu tampak menakutkan, tetapi kamu akan menyadari kalau dunia tidak akan kiamat hanya karena kamu menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk menjadi dirimu yang seutuhnya, kamu akan merasa bebas, lega, dan tenang. Dengan demikian, pikiranmu juga akan rileks dengan sendirinya dan akan mulai menghilangkan kegelisahan-kegelisahan yang kamu miliki. Nomor 7. Jadilah teman terbaik untuk dirimu sendiri. Mungkin ini bukanlah sesuatu yang suka dipercaya oleh kebanyakan orang. Tetapi tidak semua individu dimaksudkan untuk menjadi temanmu atau selamanya akan tetap menjadi temanmu. Fakta itu adalah mutlak dan tidak ada yang bisa kamu ataupun orang lain lakukan untuk mengubahnya. Perlu diingat bahwa menerima dirimu apa adanya sangatlah penting dan kamu juga harus menyadari kalau tidak setiap orang akan merasa nyaman dengan dirimu. Banggalah dengan seluruh pencapaianmu dan belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, baik setiap kelebihan maupun kekurangannya. Nomor 8. Jadilah seperti yang kamu inginkan. Ketika kamu membiarkan pendapat orang lain tentang dirimu pengaruhi perasaanmu, kamu menyerahkan kendali penuh atas hidupmu ke tangan mereka. Kamu mungkin pada akhirnya mengubah setiap aspek kehidupanmu hanya untuk menyesuaikan diri dengan kepribadian yang kamu yakini akan membuat mereka yang ada di sekitarmu mau menerimamu, dan menganggap kalau dengan melakukan itu, kekhawatiranmu akan semakin berkurang. Tetapi ketahuilah kalau itu tidaklah benar karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar diharapkan orang lain pada dirimu. Ingatlah bahwa menjalani hidup yang sesuai dengan ekspektasi orang lain akan mencegah dirimu untuk menjalani hidupmu sendiri. Dan hal ini mungkin akan membuatmu menyesal seiring berjalannya waktu. Lihatlah jauh ke dalam dirimu dan tanyakan pada dirimu tentang tipe orang seperti apa yang kamu inginkan dari dirimu. Lalu kemudian jadilah orang itu. Melakukan itu akan membuatmu untuk berhenti peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain dan pada akhirnya kamu akan memegang penuh atas hidupmu sendiri. Nomor 9. Belajarlah untuk menghargai individualitas orang lain. Setelah kamu menguasai seni untuk menjalani hidup sendiri tanpa mempedulikan opini orang lain, ingatlah untuk juga melakukan hal yang sama kepada sesamamu. Meskipun ada orang di luar sana yang tidak kamu sukai, biarlah mereka mengekspresikan kepribadian unik mereka dan dukunglah mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Jadi kesimpulannya adalah berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Diperlukan waktu dan usaha untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang telah tertanam dalam diri kita selama bertahun-tahun. Namun, jika kamu benar-benar ingin menjalani hidup yang bahagia dan bebas, maka kamu harus mulai berusaha untuk melakukannya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.